Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbicara guys, bagaimana Indonesia itu bisa terkenal di luar negeri guys. Katanya ini bukan program pemerintah, tapi karena kreatifnya warga Indonesia guys. Apakah ini benar guys? Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Panggil orang tuanya pakai nama asli. Jadi teman-teman, stereotip ini sebenarnya salah dan aku agak bingung kenapa kalian percaya kalau ini benar. Dan aku penasaran kenapa kalian pikir itu hal biasa di mereka. Kalau bisa nanti kasih komentar di bawah dan menjelaskan itu. Teman-teman, aku sama sekali nggak kenal orang yang panggil orang tuanya pakai nama asli mereka. Kalau di mereka ada beberapa panggilan untuk orang tua sama kayak Indonesia ya. Ada mom, mama, mommy untuk ibu ya. Terus untuk ayah ada dad, daddy, papa, dan ada banyak versi panggilan seperti itu. Kalau aku sering panggil mamaku mama atau mom, dan panggil ayahku dad atau kadang-kadang daddy, tapi lebih sering dad aja. Terus kalau mother dan father itu juga bisa, tapi itu formal banget. Jadi menurut aku mungkin stereotip ini berasal dari Hollywood. Karena kadang-kadang di film memang ada anak yang biasa panggil orang tuanya pakai nama asli. Tapi guys, biasanya anak itu anak nakal dan ada masalah dalam hubungan anak sama orang tuanya. Di kehidupan nyata, ya pasti ada yang memang seperti itu karena ya ada anak nakal. Tapi itu bukan hal biasa di sini. Dan kalau ada anak yang melakukan itu dianggap sangat gak sopan. Terus mamaku bilang dia hanya akan pakai nama aslinya mama dia dalam situasi tertentu. Misalnya mungkin ketika mamaku harus bicara sama mama dia, tapi ibunya sibuk jadi nggak perhatikan mamaku. Terus mungkin kalau ada ibu-ibu lain di sekitar dia, supaya nggak membingungkan, dia mungkin pakai nama asli dia cuman untuk menarik perhatiannya. Dan salah satu perbedaan menarik di antara Indonesia sama mereka itu penggunaan kata mom and dad sama ibu dan bapak. Kalau Indonesia ada ibu ini, ibu itu panggilan untuk orang yang lebih tua, sama bapak ini, bapak itu. Tapi kalau di Amerika mom and dad itu khusus buat orang tua anak itu, nggak boleh dipakai untuk orang lain. Kalau dipakai untuk orang lain itu pasti aneh banget. Ya jadi begitulah kenyataan stereotip ini. Aku sama sekali gak kenal orang yang biasa panggil orang tuanya pakai nama asli mereka. Apakah kalian punya stereotip lain yang kalian ingin aku bahas? Silahkan tulis di bawah di komentar video. Ryan. 帮我跟他来个合影，帮我跟他来个合影。中国人。哦嗨，你住在哪里？福建人，上海。超脱啊，我不知道超脱。我是印尼人，印度尼西亚人。呀，我会说。谢谢，我会说中文一点点了，不好。我学习说中文在Duolingo。你们会说英文吗？英文。一点点啊。Dia ngomong bahasa Tiongkok kan? Oh Shanghai，你是上海人，福建。你叫什么名字？小季 ，Ryan。小季 ，Ryan。帮我跟他来个合影，帮我跟他来个合影。你叫什么名字？叫小季。你有 Instagram 吗 ？No。不要，不要。微信，我们是微信。微信什么？哦。这是 Instagram。我这个像抖音啊。抖音哦，抖音。 When they meet you in the street, yeah, they start a conversation like, like, hey, mister, where are you going? This Okay. You know Yeah. yeah. Yes, I know exactly what you mean. Yeah. Then what's your question, boleh. The question is, Dengan kebiasaan Indonesia menyapa No, yang not a conversation. No. Okay. It's fine. It's not. It's fine. It used to be like, hello, mister. Hello, mister. Yeah. Where you go? Yeah. And then what you buy if they see you with shopping bags, something like that. Conversation like Yeah, that's fine. Of course. That's fine. Yeah. Look, if I was in London Mm-hmm. and some people on the street asked me, Mm-hmm. where are you going? What are you going to buy? Mm-hmm. Then I would think that was really, really strange. But All right. Iya guys. But here it's fine. Let me Suatu understand that. pertanyaan yang aneh kalau di London In guys, other tapi words, Indonesia you tuh can tolerate kewajiban. that because in Indonesia this is the habit. Yes, and because I can put myself in their shoes
some of native English speakers, they feel irritated, you know, they feel Okay. annoyed. Yeah, that's why. But again, I like the attention. So it depends, yeah? I guess it has to depend on the, Yeah. because I can't say, I can't give you an answer for all native Yeah, speakers, right? There's nothing like, what are you doing in my country kind of thing. What you doing? Bahasa Indonesia versus Indonesian ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Gue pribadi berada dalam preferensi untuk menggunakan Indonesian agar setara dengan Indonesian, bahasa-bahasa lain yang di luar sana. Karena kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak bilang Espanyol, tapi Spanish, ya kan? Nah, silakan lihat karya dan pendapatnya almarhum Profesor Anton Mulyono tentang bahasa Indonesia versus Indonesian. Beliau selalu mengatakan bahasa bahwa Indonesia versus harusnya adalah Indonesian agar setara dengan bahasa-bahasa lain di luar sana. Dan Profesor Anton Mulyono, kalau kalian tahu, adalah salah satu figur penting dalam bahasa Indonesia sejak zaman dulu. Oke. Memang kalau bisa kita sebutnya sebagai Indonesian, bukan bahasa. Karena ya ujung-ujungnya jadi salah, karena bahasa artinya bahasa, language, right? Jadi kita nggak perlu sebel, nggak perlu apa sih bahasa Indonesian gitu, nggak perlu. Sekali lagi kalau soal bahasa kita jangan preskriptif ya, nggak usah lah ngatur-ngatur. Cuma bahasa doang, nggak usah sewot. Tapi ya kalau dalam perspektif gue sih seperti itu. Sebaiknya Indonesian daripada bahasa Indonesia atau bahasa. Karena bahasa Indonesia ya, kalau dalam Indonesia ya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Melayu, kan gitu ya kita ngomongnya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Kalau di luar kan tidak seperti itu. Jadi gunakanlah sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu aja. Bernama Igor, telah lama mendengar tentang keramahan orang Indonesia dari media sosial, dan ingin membuktikan sendiri akan kebenaran cerita tersebut. Dengan tas punggung lusuh dan wajah penuh kepanikan, ia mendatangi seorang pria lokal di pinggir jalan. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, Igor menjelaskan bahwa ia kehilangan uang, tersesat, dan kelaparan. Ia meminta bantuan, agar diberi uang 50.000 untuk makan dan kembali ke hotelnya. Meski awalnya kebingungan, si pria lokal itu pun segera mengeluarkan uang dari sakunya, tanpa banyak bertanya, kemudian memberikannya kepada Igor. Tak hanya itu saja, ia bahkan menawarkan untuk mengantar Igor kembali ke hotelnya, dengan sepeda motor tua yang dimilikinya. Sepanjang perjalanan, Igor merasa takjub dengan ketulusan pria tersebut. Sesampainya di hotel, Igor mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, dan mengungkapkan bahwa semua itu hanyalah sebuah eksperimen yang sengaja ia lakukan. Igor kemudian menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah kepada pria itu, sebagai tanda terima kasih atas kebaikan hati dan keikhlasannya. Bule ini benar-benar takjub melihat pemandangan di depannya. Mungkin kalian juga bakal kagum kalau ada di sini. Pemandangannya luar biasa indah, bikin susah move on. Oh, iya guys. Wah, keren banget guys. In Indonesia, we don't say, I told you so, but you didn't listen to me. Now see what happened. No, sweetie, we don't do that. We just say, kan, Jadi saya keluar pakai rok pendek, mau ke kampus, dan ada banner di kampus dengan seperti rok pendek dilarang. Jadi harus emang pakai pakaian yang sopan. Jadi saya mau masuk dengan rok pendek saya, dan ini ada banner dengan seorang wanita dengan rok yang pendek dengan X di atas disilang itu. gitu ya, disilang. Iya, disilang. Jadi dilarang pakai rok pendek atau pakaian yang mungkin tidak begitu sopan. Jadi saya kembali lagi rumah, ganti pakaian, dan nanti masuk lagi. Tahu nggak Pak, Indonesia itu dikenal di luar negeri bukan karena program-program pemerintahannya, tapi Indonesia dikenal baik di luar negeri itu karena salah satunya ya orang-orangnya yang bekerja di luar negeri.
anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dan pekerjaan mereka itu bagus-bagus, kualitasnya bagus, bisa dipercaya sama orang-orang sini. Secara tidak langsung Indonesia itu namanya naik, dan bos-bos di sini mereka percaya dengan kualitas-kualitas kami, Pak. Ya, betul, kalau nggak guys. percaya, coba Bapak minta asisten-asisten Bapak itu untuk mencarikan konten-konten anak-anak yang mereka itu menanyai pribumi di sini tentang Indonesia. Apakah Anda tahu tentang Indonesia? Hal apa yang diketahui tentang Indonesia? Tahu nggak makanan Indonesia apa? Tahu nggak ibu kota Indonesia apa? Dan rata-rata jawaban orang sini nggak tahu. Ibu kota Indonesia aja orang-orang sini tuh nggak tahu, Pak. Nah, pas kita kasih tahu kan, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Jakarta, nadanya mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, Pak. Jakarta, mereka tuh nggak tahu Jakarta. Mereka tuh tahunya Bali. Nah, kalau Bali mereka tahu, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh di Indonesia. Kalau di luar negeri, Indonesia dikenal sama budaya-budayanya. Coba teman-teman yang bekerja di luar negeri, kalian tanya sama orang lokal, budaya Indonesia apa yang kalian ketahui gitu. Emang budaya apa yang terkenal di Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri? Jarang saya ketahui ada orang luar negeri yang tahu tentang kebudayaan kita. Kalau misalnya tentang pariwisata, Indonesia pariwisata Jos, Bali, Gunung Bromo, Lombok, Borobudur, mereka rata-rata tahu. Terkenal itu pariwisata di Indonesia. Tapi nama Indonesia harum, Pak, dengan kami bekerja di luar negeri, karena orang-orang sini kalau misalnya tanya, kamu dari negara mana? Indonesia. Oh, ya. Di dalam pemikiran mereka, wah, ini SDM berkualitas ini penyelamat bangsaku. Iya, kami ini penyelamat Jepang. Karena negara ini mustahil kalau nggak ada kami, Pak. Jepang ini hancur kalau nggak ada orang asingnya, Pak. Jadi hanya karena menang populasi penduduk, kita jangan sombong dulu. Ini negara orang pribumi rata-rata pinter semua, cuman semuanya itu nggak ada arti kalau misalnya nggak ada populasi. Dan bayangkan generasi emas 15-20 tahun ke depan itu semuanya pindah ke luar negeri, nggak mau ada yang di Indonesia. Kira-kira gimana, Pak? Hancur bangsa kita nanti, Pak. Video pada kali ini terkait dengan bagaimana Indonesia itu bisa terkenal di luar negeri, guys. Kenapa bule suka dengan Indonesia, guys? Awalnya mereka membuat sosial eksperimen, mengatakan bahwa orang Indonesia itu mempunyai sikap yang bagus, tanggung jawab yang bagus, ramah lingkungan, suka menolong orang. Itu dalam sosial eksperimen. Namun ada setengah-setengah daripada bule yang ingin merasa sendiri, apakah benar warga Indonesia itu mempunyai sikap demikian, guys? Mereka langsung hadir ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimanakah situasinya sekiranya mereka berada di Indonesia. Dan setelah mereka ke Indonesia, mereka merasakan bahwa ini bukan cobaan, guys. Ini benar-benar. Ini benar terjadi ketika mereka berada di Indonesia. Pengalaman yang begitu berharga mereka lalui, mereka dapat nikmati ketika mereka langsung berada di Indonesia, guys. Keramahan warga Indonesia menjadi satu titik poin kepada kenapa mereka selepas kali pertama ke Indonesia, mereka datang lagi, pas itu datang lagi, dan datang lagi, guys. Satu perkara yang ingin kita lihat bahwa apakah Indonesia itu dikenali di luar Indonesia, guys? Apakah program-program kerajaan ataupun pemerintah yang bisa memperkenalkan Indonesia di luar Indonesia, guys? Warga Indonesia memang begitu ramai dengan populasi seramai hampir 300 juta jiwa, dan mereka ini banyak bertebaran di seluruh dunia, guys. Satu kelebihan kepada warga Indonesia apabila mereka berada di luar Indonesia, mereka bukan hanya bekerja contoh di Jepang, tapi mereka pun sama, guys. Mereka akan membuat sosial eksperimen tentang Indonesia. Apakah yang kamu tahu tentang Indonesia dengan orang di mana mereka bekerja, guys? Mereka nggak mengetahuinya, mereka langsung memberi informasi Indonesia. Tapi kalau pada awalnya mereka mungkin menyangka bahwa mereka hanya mengetahui Bali, mengetahui tentang Bromo, Rinjani. Mungkin itu mereka ketahui, tapi sebenarnya mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya berada di Indonesia, guys. Hasil daripada sosial eksperimen, warga Indonesia yang berada di luar Indonesia secara otomatis orang luar tahu bahwa Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, dan tempat-tempat yang menarik terkenal sedunia itu contoh Bali merupakan tempat di mana di dalam Indonesia, guys. Ini sebenarnya satu situasi yang perlu diperhalusi, dan warga Indonesia yang berada di luar Indonesia memang mempunyai peranan yang cukup penting. Mereka inilah menjadi agen secara tidak resmi pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia di luar Indonesia, guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.